Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurdia, Farisi, dan saya sendiri Dahlia akan memaparkan materi kami yaitu tentang anggaran modal. Masuk materi yang pertama yaitu pengertian penganggaran modal atau capital budgeting. Modal menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Nah, penganggaran modal adalah proses menyeluruh, menganalisa proyek-proyek, dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis keputusan penganggaran modal. Yang pertama, penambahan dan perluasan fasilitas. Yang kedua, produk baru. Yang ketiga, inovasi dan perluasan produk. Yang keempat, penggantian, yaitu penggantian peralatan usang atau peralatan lama dengan yang lebih modern. Yang kelima, menyewa, membuat atau membeli. Yang keenam, penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan, dan keamanan. Dan yang terakhir, keputusan lain-lain, seperti kampanye, iklan, produk pelatihan, dan proyek-proyek yang membutuhkan analisis arus kas keluar dan arus kas masuk. Prinsip-prinsip dasar proses penganggaran modal. Penganggaran modal pada dasarnya adalah aplikasi prinsip yang mengatakan bahwa perusahaan harus menghasilkan keluaran atau menyelenggarakan kegiatan bisnis sedemikian rupa sehingga hasil imbuh marginal revenue produk sama dengan biaya imbuhnya marginal cost. Yang kedua, prinsip ini adalah kerangka penganggaran modal berarti bahwa perusahaan harus melakukan tambahan investasi sedemikian rupa sehingga perolehan imbuh marginal returns investasi itu sama dengan biaya imbuhnya. Daftar berbagai proyek investasi dari bagai hasil yang tertinggi hingga yang terendah mencerminkan kebutuhan perusahaan akan modal untuk investasi. Yang ketiga, biaya imbuh dari berbagai daftar investasi itu memberi petunjuk tentang upaya perusahaan untuk memperoleh tambahan modal guna membiayai investasi. Biaya imbuh modal berarti sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari luar, misalnya meminjam atau menjual saham, dan biaya tumbal atau opportunity cost dari dana sendiri yang dapat diperoleh. Selanjutnya, tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal cost of capital yang tepat untuk menuliskan aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang keenam, terakhir, nilai sekarang dan aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Jenis-jenis keputusan penganggaran modal yang harus dibuat. Yang pertama, program pengurangan biaya. Kedua, melakukan kampanye periklanan. Tiga, penggantian aktiva. Yang keempat, perolehan fasilitas baru atau perluasan fasilitas yang sudah ada. Kelima, analisis merger. Keenam, evaluasi produk baru dan produk yang sudah ada. Ketujuh, investasi yang tidak mengejar laba, misalnya kesehatan dan keselamatan kerja. Pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Yang keempat, keputusan penganggar modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kelima, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Saat penganggaran modal. Pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci teliti karena dana semakin banyak dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam discount making. Tapi semua yang kau cinta akan pergi, maka